Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyhi wa habibi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarus Abdidin TK yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam, ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, serta nikmat panjang umur, nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 4 di bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 di bulan Desember tahun 2023, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di taman sorga yang ada di alam dunia, yaitu majlis ilmi, semata-mata kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping pula kita niat di dalam hati kita masing-masing iktikaf di dalam masjid, niat menunggu atau menanti masuknya waktu sholat isya, juga niat memakmurkan masjid serta niat memakmurkan majlis ilmu. Sekaligus kita niat mensiarkan, mengagungkan, mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan niat-niat yang baik tersebut yang ada di dalam hati kita masing-masing menjadi sababiyah Allah Subhanahu Wa Taala menghapus, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, baik dosa yang dilakukan secara sengaja dan ataupun yang dilakukan tanpa disengaja. Semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, yaitu ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, tetangga kita yang seagama dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia yang menjadi panutan kita,
Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, diantaranya dengan mentaati segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan menghidupkan serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, rombongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi pas saya masuk pintu gerbang TK ada bendera kuning, siapa yang meninggal itu? Pak Yatin. Iya benar berarti. Tadi pagi Pak Yatin bilang ke saya minta dibacain Fatihah, ibu saya lagi sakit, namanya Surtinah ya, bin Masiman. Ya Pak Imran telepon gak keangkat ya. Kayaknya Pak Imran mau ngasih kabar ya bahwa ibunya beliau meninggal. Saya udah ada ini, ada firasat. Ya, ternyata betul ya meninggal ya. Tadi saya bilang, mari kita baca Fatihah untuk Ibu Surtinah binti Masiman, semoga panjang umur. Ternyata belum dikabul panjang umur ini. Iya, di dunia makan umur pendek ya, di sana panjang, nggak ada kematian lagi. Nanti betul kan, panjang umur. Iya. Itu hanya pindah alam aja, dari alam dunia, alam musyahadah, alam nyata ke alam barzah. Di alam barzah ada kehidupan, dihidupkan lagi. Kalau ahli sorga ditidurkan oleh Allah, seperti tidurnya pengantin baru, tahu-tahu datang hari kiamat mendapatkan nikmat. Di alam barzah dia merasa sebentar, padahal lama. Tapi oleh karena penuh dengan kenikmatan, ya ibarat orang tidur mimpi indah lah, mimpi indah gitu. Jadi hakikatnya itu panjang umur sebenarnya, karena setelah manusia meninggal di alam dunia kemudian masuk alam barzah itu dihidupkan kembali dan selanjutnya tidak ada kematian lagi, berarti panjang umur sebenarnya. Jadi nggak usah kecewa ya, dikabul itu doanya panjang umur ya. Kita kan memahami panjang umur itu ya, panjang umur hanya sebatas di dunia. Di dunia nggak ada yang panjang umur, banyak pendek umurnya, sebentar, terbatas. Panjang umur itu ya di alam barzah, di alam akhirat itu panjang umur karena nggak ada kematian dan mereka nggak mati, hidup. Baik, kita baca Fatihah sekaligus pembukaan talim kita malam ini. Kita baca Fatihah dan selawat, di mana pembacaan Fatihah dan selawat ini secara khusus pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumah ibunda daripada Bapak Yatin RT 05 RW 07 Jamaah Mushola Hidayah, almarhumah yang bernama Ibu Surtinah ya, Ibu Surtinah binti Bapak Masiman. Semoga di saat beliau menghembuskan napasnya yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, Islam, ihsan, dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pantesan tadi begitu lagi ngobrol setelah sarapan di Mushola Hidayah, tiba-tiba ada anaknya Pak Yatin jemput Pak Yatin, sampai Pak Yatin lupa, langsung berangkat nggak pamitan. Ya ini saya nanya, Pak Yatin kemana? Itu ibu saya katanya ngap, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata ya memang sudah ajalnya ya. Likul li umatin ajal, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat ada ajal, ada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah ketika usia 120 hari dalam kandungan ibu. Itu sudah ditentukan. Dikat birizkihi, ditentukan rezekinya termasuk jodohnya, wa ajalihi, ajalnya, kematiannya, wa amalihi, amalnya, wa saqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya itu sudah ditentukan.
Kalau sudah tiba ajal, kata Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka mereka sekali-kali sedikit pun tidak bisa memundurkannya atau menangguhkannya atau memajukannya. Kita bacakan Fatihah. Semoga almarhumah Ibu Sutina binti Bapak Masiman meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Malam ini merupakan malam pertama beliau berada di alam barzah. Bagi keluarganya alangkah bagusnya malam ini setelah maghrib melakukan sholat hadiah untuk almarhumah, karena suatu perkara yang paling keung, kalau kata orang Sunda keung, kalau orang Indonesia keung itu apa sih? Keung bahasa Indonesia Mengerikan. Hah? Mengerikan. Keung itu sangat ya, serem gitu ya, angker ya. Jadi sesuatu yang paling angker, paling sangat, paling serem, paling menakutkan, mengerikan bagi mayit di alam barzah adalah malam pertama. Maka kata Nabi, irhamu mautakum bisodaqah, sayangilah orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian dengan cara bersedekah. Yang sedekah itu di atas namakan almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia. Apabila engkau tidak mendapati sesuatu untuk sedekah atas nama almarhum, maka hendaklah engkau sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat hadiah di malam pertama mayit berada di alam barzah. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala, Allah akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah bacaan surahnya sama, yaitu sebanyak 3 surah. Surah pertama ayat kursi 1 kali, surah kedua At-Takasur 1 kali, surah ketiga Al-Ikhlas 11 kali. Manakala sholat hadiah sudah beres, kita berdoa dengan doa Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat wa ta'lamu ma uridu wa as-sawabaha khususon ila ruhi ahli kubur almarhumah Ibu Sutina binti Masiman. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalah, dan seterusnya. Doakan insya Allah mayit malam pertama berada di alam barzah. Apabila di malam pertama tersebut pada maghrib disolatkan hadiah, menurut keterangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim atau mengutus 1000 malaikat membawa cahaya dari surga ke alam kuburnya untuk menerangi alam kuburnya. Kalau nggak percaya, Bapak mati duluan, saya sholatkan hadiah. Kira-kira siap nggak mati duluan nih? Siap. Nggak apa-apa ya. Baik, kita baca Fatihah. Pahalanya untuk almarhumah Ibu Surtinah binti Bapak Masiman, khususnya umumnya untuk ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur. Semoga alam kuburnya diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur yang sangat pedih. Betil kaliyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ma madha
لكل حول البناء الأهواء لمقتحم لكل حول البناء الأهواء لمقتحم نبينا قدوة للناس لازمة نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للقوم شاملة نبينا رحمة للكون شاملة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketika umat manusia di hari kiamat nanti, yakni di padang mahsyar, mereka dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab amalnya. Pada saat itu posisi matahari sangat amat dekat di atas kepala mereka. Berdasarkan keterangan sebuah hadis bahwa baginda kita tercinta yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "An-nasyamsa tadnu yaumal qiyamati." An-nasyamsa tadnu yaumal qiyamati atta tablugol araqu nisfal ujud. An-nasyamsa bahwasanya bermula matahari, tadnu yaumal qiyamati itu sangat rendah adanya di hari kiamat. Maksudnya jarak antara matahari dengan kepala manusia saat itu sangat dekat, hatta sehingga tablugo sampailah opo al-aroku keringat manusia nisfal ujun akan di tengah telinga mereka. Coba tentu kita bisa membayangkan lah, sekarang aja kita hidup di alam dunia, matahari jaraknya di atas kepala kita sangat jauh. Tapi kalau tengah hari bolong ya antara jam 12 jam 1, kalau cuaca normal luar biasa panasnya, terik apa terik ya?
Terik ya, bukan trik ya. Ada trik, ada terik. Luar biasa panasnya, sampai kita berkeringat terus. Kalau kata orang Sunda, bayungyang, melekep, nggak nyaman. Nah, apalagi nanti yang notabene sekarang aja jarak matahari di atas kepala kita sangat jauh, tapi terasa panas, keluar keringat. Apalagi nanti, kata Nabi, jarak matahari di atas kepala manusia pada hari kiamat sangat dekat, sehingga seluruh umat manusia yang pada waktu itu oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar dengan tiada henti-hentinya, keringat mereka terus mengalir bercucuran, tiada henti-hentinya, terus dengan deras mengalir terus, step by step, koliran pak koliran, lama kelamaan terus. Akhirnya itu air keringat mereka naik sampai mereka tenggelam dengan air peluhnya mereka sendiri, dengan air keringat mereka sendiri. Nah, ini akan terjadi di hari kiamat karena sudah dinas dalam hadis, kecuali apabila kita sebagai seorang pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menjelaskan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Artinya setiap pemimpin itu di hari kiamat oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat tentang kepemimpinannya. Apakah selama menjadi pemimpin dia menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang solih, pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil dan menegakkan keadilan, pemimpin yang benar dan selalu menegakkan kebenaran, atau sebaliknya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Pemimpin yang adil di hari kiamat tidak akan kepanasan. Kenapa? Karena mereka oleh Allah akan ditempatkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama rombongan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, sebagaimana dinas oleh Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 69, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, pemimpin yang benar, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, pemimpin yang durhaka adalah pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak wajib kepada pemimpin apabila pemimpin itu berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil dan selalu menegakkan keadilan untuk rakyatnya, pemimpin yang benar dan selalu menegakkan kebenaran, mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman nanti di hari kiamat. Nah, kalau kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan mereka, kita akan selamat. Walaupun kita berada di rombongan paling belakang, tapi masuk rombongan mereka. Walaupun posisi kita ada di barisan paling belakang, ujung banget, tapi masuk rombongan mereka, selamat. Para jamaah, jadi yang penting masuk rombongan aja dulu, masuk gerbong lah. Rombongan orang-orang soleh, walaupun kita belum jadi orang soleh, tapi kalau ada di rombongan orang soleh selamat.
rombongan para ulama, walaupun kita bukan ulama, tapi ada di rombongan ulama, rombongan orang-orang yang bertakwa, walaupun kita belum menjadi orang bertakwa, tapi ada di rombongan mereka, insya Allah selamat. Ya, kita posisikan diri kita di rombongan orang-orang yang baik, walaupun kita belum menjadi orang yang baik. Sudahlah, kita belum menjadi orang baik, ada di rombongan orang tidak baik. Apa yang kita harapkan nanti? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang mendukung terhadap seorang pemimpin yang bertakwa, seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang taat dalam beragama, seorang pemimpin yang bertakwa, seorang pemimpin yang benar dan selalu menegakkan kebenaran, seorang pemimpin yang adil dan konsisten serta komitmen untuk tetap menegakkan keadilan, maka siapapun mereka yang mendukung pemimpin itu, mereka pun akan berada di rombongan para nabi. Disinilah kita pentingnya mendukung seorang pemimpin yang benar. Jangan sampai salah pilih, bahaya. Kalau kita salah memilih pemimpin, lalu kemudian pemimpin tersebut katakanlah 5 tahun kemudian memimpin sebuah negara dan dia banyak melakukan kezaliman, maka setiap kali dia melakukan kezaliman kita kebagian dosanya karena kita ikut andil dia menjadi pemimpin. Awas, hati-hati, jangan dianggap remeh ini. Jangan dianggap remeh. Lah, dia yang melakukan kezaliman kita kebagian getahnya. Dia yang makan nangkanya kita kebagian getahnya. Kan rugi kita. Jadi kita jangan mau jadi orang bodoh. Maka yuk, minimal paling tidak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pemimpin di negara kami pemimpin yang bertakwa kepadamu, pemimpin yang soleh, yang taat beragama. Jangan hanya karena uang kelepek-kelepek lalu kita dukung. Aduh, gini hari masih main uang. Itu lagu lama ketinggalan, udah nggak laku sekarang, udah. Awas, kita dapat uang sogokan untuk mendukung seorang pemimpin dolim cuma 500.000, cuma 500 juta, tapi selama 5 tahun dia mimpin lakukan kezaliman, kita kebagian dosanya terus. Rugi kita, bodoh kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut agama pemimpin itu secara global terbagi dua. Ada pemimpin birokrasi hukum tata negara dari mulai presiden, kemudian dibantu oleh kabinetnya para menteri, menteri ini, menteri itu diangkat oleh presiden, dan presiden itu kapasitasnya sebagai apa namanya, panglima, ya, panglima TNI, baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, itu semuanya di bawah komando presiden. Gitu. Kemudian di bawah presiden ada lagi gubernur, di bawah gubernur bupati, di bawah bupati apa tuh? Camat, di bawah camat lurah, di bawah lurah RW, di bawah RW RT, di bawah RT kadus. Kadus lebih tinggi dari RT, ya. Nah, itu secara birokrasi hukum tata negara HTN. Yang kedua ada pemimpin, yaitu pemimpin yang tidak masuk birokrasi, tapi mereka eksistensinya, kapasitasnya sebagai pemimpin. Siapa mereka? Para ulama. Para ulama ini pemimpin dunia akhirat. Para ulama memimpin umat manusia bukan hanya di dunia, bahkan nanti di hari kiamat mereka akan memimpin. Jadi kita nanti di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar itu beserta pimpinan kita masing-masing, ada kepala regunya. Nggak bisa kita sendirian mau masuk surga, ada rombongannya. Dan para ulama ini yang akan memimpin kita nanti di hari kiamat untuk masuk ke surga. Itu ada nas Qur'annya. Jadi biimamihim, mereka itu dikumpulkan di hari kiamat bersama pemimpinnya masing-masing. Ya, kalau ibarat sebuah pengajian ada pimpinan pengajiannya, ada jamaahnya lah. Para jamaah, makanya kata Nabi dalam hadis, alaikum bi jama'atil muslimin wa imamihim.
wajib atas kalian berkumpul bersatu dalam kumpulan umat Islam bersama pemimpinnya. Nah, pemimpin umat Islam dunia akhirat adalah para ulama. Cuma para ulama itu memang ada ulama tingkat nasional, ada ulama tingkat provinsi, ada ulama tingkat kabupaten, ada ulama tingkat kecamatan, ada ulama tingkat desa, ada ulama tingkat RT. Ulama tingkat RT, ya para ustadz yang ada di RT kita masing-masing, itu pemimpin kita. Sepanjang mereka mengajak kepada kebaikan, kebenaran, kita ikuti. Nah, ulama tingkat nasional banyak di Indonesia yang masih lurus, seperti Imam Besar Habib Rizik Syihab, itu ulama tingkat nasional. Namanya udah dikenal di dalam dan di luar negeri. Bahkan banyak ulama-ulama luar negeri yang salut kepada beliau karena keistiqomahan beliau dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jarang ulama seperti ini, jarang. Nah, mereka lah yang nanti, makanya kata Nabi, salah satu yasma'u yaumal kiamati, salah satu al-anbiya summal ulama summa syuhada. Ada 3 golongan yang oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Pertama, para nabi kepada kaumnya masing-masing. Yang kedua, para ulama kepada pengikutnya masing-masing, kepada jamaahnya masing-masing. Yang ketiga, para syuhada untuk 70 orang keluarganya yang nyata-nyata 70 orang keluarga tersebut pelaku maksiat dan sudah divonis ahli neraka, tapi mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid, akhirnya masuk surga. Nah, ini untungnya orang mati syahid ini, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya ahli maksiat yang nyata-nyata ahli neraka, tapi terselamatkan karena mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid. Luar biasa ini. Itu hadis yang saya sampaikan. Jadi yasma'u yaumal kiamati salah satu al-anbiya summal ulama summa syuhada, akan memberikan syafaat pada hari kiamat 3 golongan. Pertama, para nabi, yang kedua para ulama. Ini para ulama ini pemimpin dunia akhirat, yang memimpin kita menuju ridho Allah, yang memimpin kita menuju jalan Allah, menuju jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yaitu jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surga Allah, sebagaimana dinas oleh Allah dalam Al-Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu tafsir daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau doli. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, untuk menempuh jalan yang lurus kita butuh pemimpin yang lurus. Kalau pemimpinnya lurus, insya Allah kita akan dibawa ke jalan yang lurus. Kalau pemimpinnya benar, insya Allah kita akan dibawa ke jalan yang benar. Tapi kalau pemimpinnya jolim, ya kita akan diajak untuk berbuat jolim. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Kita dalam sholat selalu berdoa. Setiap rakaat kita wajib baca Fatihah. Dan di Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Para sholihin ini para ulama yang soleh, bukan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang Yahudi, dan bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Nah, kita mohon begitu kepada Allah dalam sholat. Nah, doa nggak cukup doa, tapi harus ada usaha. Antara doa dan ikhtiar manusia harus sinkron, harus relevan, harus nyambung. Jangan sampai kita berdoa ingin masuk surga, tapi perbuatan kita sehari-hari perbuatan neraka yang nggak nyambung. Kita berdoa ingin mendapatkan ilmu, tapi malas dari ilmu. Itu nggak nyambung antara doa dengan akhlak kita. Sama, kalau kita ingin ditunjukkan ke jalan yang lurus,
ke jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para sholihin, maka kita butuh pemimpin yang lurus. Karena pemimpin yang lurus akan membawa kita ke jalan yang lurus. Pemimpin yang benar akan membawa kita kepada kebenaran. Kira-kira jelasnya nih. Untuk tahun 2024 jangan salah pilih. Ya, pastikan pemimpin yang bertakwa. Pastikan pemimpin yang jujur, bukan pemimpin tukang bohong. Awas, hati-hati. Kalau kita salah milih, kemudian pemimpin tersebut selama 5 tahun bohong dulu, kita kebagian bohong darinya. Bagian dosanya kita, naudzubillah min. Ini bukan masalah sepele, masalah milih pemimpin. Ini masalah penting banget, jangan sampai salah pilih. Kalau perlu kita tanya dulu kepada ulama. Jangan pas anak lahir nanya ulama, tahlilan nanya ulama. Pas pilih pemimpin, ulama nggak ditowel. Tanya ulama yang benar. Kira-kira kita yang perlu kita dukung yang mana nih? Tanya ulama yang benar, yang adil, yang soleh, yang bertakwa. Jangan dijauhi ulama. Karena terutama ulama-ulama yang ahli ibadah lah, mereka mungkin tiap malam istikharah, mungkin mereka sudah mendapat petunjuk untuk pemimpin kita yang baik siapa. Tanya ulama, jangan dijauhi. Itu, jangan pas nanya mau hajatan hari apa yang baru nanya ulama. Pas masalah pemimpin, ulama dilupakan. Jangan melupakan ulama. Mau pindah rumah nanya ulama, mau buka usaha nanya ulama. Pas masalah pemimpin, ulama nggak ditoel-toel. Ini penting, masalahnya ini 5 tahun ke depan, jangan sampai kita nanti semakin bertambah buruk negara kita. Pastikan memilih pemimpin yang soleh, yang bertakwa, yang jujur, ya, yang bisa melakukan perubahan karena yang lebih baik lah. Memang kita mau negara kita hancur-hancuran itu kira-kira mau nggak negara kita hancur-hancuran nih? Atau negara kita mau dibikin negara sekularisme, mau nggak? Bebas, LGBT dilegalkan, mau kita seperti kaum Nabi Lut nanti diajak oleh Allah, mau kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, mau dibilang jadi. Kita tidak boleh, haram hukumnya memilih pemimpin yang melegalkan LGBT, haram. Naudzubillah min, itu udah pemimpin nggak benar itu. Udah nggak benar. Kalau ada ulama yang membenarkan hal tersebut, itu ulama gelo. Kalau ngomong, aing ngomong, sok ayo, biar aing lah, awak kapalang lah, pusing aing. Sok, nek ngadu ilmu jeung aing nggak kenal, santet juga ayo. Kapalang aing dulu. Aing teh sinpai dia ada ajar sinpai, tetep kapai aing. Mendingan paeh ngambil kebenaran daripada paeh konyol. Mendingan mati syahid daripada mati sangit. Udah masuk topik saja, mohon maaf kelewat sedikit. Demikian intinya, yuk setiap kita adalah pemimpin, dan yuk kita menjadi para pemimpin yang baik, ya, supaya turun rahmat Allah. Apabila sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat beribadah, insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akhirnya negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur, gemah-rifah, tapi tentrem, tersorahar, yo, karena dipimpin oleh pemimpin yang soleh. Demikian, sebenarnya masih banyak yang bisa saya sampaikan, oleh karena waktu jualan yang membatasi pertemuan kita dalam tali yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah min
warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin fi Palestin salimhum bangsuhum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf pada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.